Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan kesadaran untuk semua yang sedang mencari. Bayangkan seorang lelaki dari Timur Tengah ribuan tahun lalu, berdiri melawan penyembahan berhala, kekuasaan yang zalim, dan tatanan yang menindas. Namanya Ibrahim, dikenal juga sebagai Abraham atau Avraham. Ia bukan hanya bapak biologis tiga agama besar dunia, Yahudi, Kristen, dan Islam. Tapi lebih dari itu, ia adalah simbol perlawanan terhadap segala bentuk penindasan spiritual dan sosial. Sebelum kita mulai, jika kamu baru pertama kali mampir ke channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video mendalam lainnya tentang kesadaran sejati. Dan pastikan untuk menonton video ini sampai tuntas, karena kita akan membongkar sebuah warisan spiritual yang telah lama diselewengkan sejarah. Bagian 1, Tauhid Ibrahim yang radikal dan universal. Tauhid yang dibawa Ibrahim bukan sekadar konsep teologisis, ia adalah revolusi spiritual sekaligus sosial. Dalam kitab-kitab suci, kita melihat bagaimana Ibrahim tidak hanya menolak menyembah patung, tapi juga melawan sistem kekuasaan yang menyembunyikan kebenaran demi mempertahankan kendali. Ibrahim bukan pendiri agama, melainkan penolak dogma yang memenjarakan manusia dari kebenaran sejatinya. Tauhid yang dibawa Ibrahim adalah pengakuan akan Yang Esa, yang tidak bisa diwakili oleh bentuk, simbol, atau bahkan nama. Tauhid ini menyatukan, bukan memisahkan. Ia membebaskan, bukan menindas. Ia menyuarakan keadilan, bukan membela kelompok. Ia mengangkat martabat manusia dan mengajak manusia untuk berpikir merdeka secara spiritual. Bagian 2, dari satu jalan ketiga sekat. Namun sejarah tidak selalu menjaga kesucian pesan. Setelah Ibrahim, pesan tauhid itu diwariskan pada keturunannya, tapi dalam prosesnya muncul klaim-klaim kebenaran eksklusif. Yahudi berkata, kami adalah umat pilihan, hukum Taurat adalah milik kami. Kristen berkata, jalan keselamatan hanya lewat Yesus sebagai anak Tuhan. Islam berkata, hanya Islam agama yang diridhoi di sisi Allah. Tiga klaim ini lahir bukan dari ajaran Ibrahim yang mempersatukan, melainkan dari kebutuhan identitas, kekuasaan, dan kontrol sosial. Dan lebih parahnya lagi, masing-masing mengklaim surga, sambil menuding yang lain sebagai tersesat. Masing-masing sekat dibangun bukan untuk mencari Tuhan, tapi untuk mempertahankan kekuasaan atas nama Tuhan. Bagian 3, fanatisme dan politik agama. Apa yang terjadi ketika pesan spiritual diambil alih oleh institusi politik? Agama menjadi alat kekuasaan. Ketika Kekaisaran Roma mengadopsi Kristen, ketika dinasti Umayyah dan Abbasiyah mengkodifikasi Islam, dan ketika para rabi Yahudi mematenkan hukum Talmud, agama berubah dari jalan kesadaran menjadi jalan dominasi. Yang disembah bukan lagi Tuhan, tapi sistem. Yang dijaga bukan lagi keadilan, tapi identitas kelompok. Dan begitulah, pesan Ibrahim yang radikal itu berubah jadi sekat-sekat doktrin. Aku benar, kamu sesat. Aku surga, kamu neraka. Padahal Ibrahim sendiri adalah pencari, bukan penjaga dogma. Bagian 4, Tauhid sejati adalah kesadaran. Mari kita kembali ke hakikat Tauhid. Tauhid bukan hanya menyebut tiada Tuhan selain Allah dengan lisan. Tauhid adalah pengalaman batin bahwa hanya ada satu kesadaran yang menjadi sumber segala yang ada. Bahwa semua nama, bentuk, dan ajaran adalah simbol menuju realitas yang tak terbatas. Tauhid sejati mengajarkan bahwa Tuhan tidak eksklusif milik satu nama, satu kitab, atau satu kelompok. Tuhan hadir dalam napas siapa saja yang hidup dalam cinta, kejujuran, dan pencarian kebenaran. Inilah Tauhid yang melahirkan keberanian spiritual, membebaskan dari doktrin kosong, dan menghidupkan kembali jiwa yang lama tertidur. Bagian 5, kembali ke jejak Ibrahim. Jika Ibrahim hidup hari ini, apakah ia akan bergabung ke salah satu agama besar, atau justru menolak semua sekat dan berdiri lagi, sendirian, menentang sistem? Mungkin kita harus kembali ke Ibrahim, bukan sebagai pendiri agama, tapi sebagai ikon pembebas kesadaran. Ia yang berani menghancurkan berhala, bahkan jika berhala itu bernama doktrin. Ia yang mencari Tuhan di langit, bulan, dan matahari, hanya untuk menemukan bahwa Tuhan tak bisa dikurung oleh bentuk apapun. Maka tugas kita hari ini bukan melanjutkan sekat-sekat itu, tapi menyambung kembali kesadaran yang tercerai. Penutup, jalan pulang. Kita semua, anak-anak spiritual Ibrahim, sedang ditantang untuk melihat melampaui simbol, untuk keluar dari sekat yang membelenggu, untuk bersatu kembali dalam kesadaran yang murni, tauhid yang bukan slogan, tapi pengalaman langsung akan Yang Esa.
Mari kita tidak bertanya siapa yang benar, tapi bertanya siapa yang hidup dalam cinta, keadilan, dan kesadaran, karena itulah jejak Ibrahim yang sejati. Kalau kamu merasa tercerahkan oleh video ini, bantu channel ini terus tumbuh dengan klik like, tekan subscribe, aktifkan lonceng notifikasi. Dan kalau kamu ingin mendukung lebih dalam, kamu bisa klik super thanks atau bergabung dalam membership eksklusif kami, seri kesadaran diri. Jangan lupa tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Semua komentar akan saya baca dan tanggapi semampu saya. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.